Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dan di video kali ini saya akan membahas sebuah buku yakni berjudul Manusia Bugis karya Christian Pelleras. Nah, di dalam buku Manusia Bugis ini itu terdapat beberapa sub pembahasan, namun di video kali ini saya hanya membahas 6 di antara sub pembahasan tersebut. Nah, 6 diantaranya yakni dimulai dari pendahuluan, kemudian lanjut ke bukit dan sumber, Sulsel pada masa awal, peradaban awal, bangkitnya kerajaan historis, dan pertarungan kekuasaan dan agama. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yakni pendahuluan. Jadi, nama Bugis itu sudah sangat melegenda. Di berbagai pelabuhan Nusantara, orang itu mengenalnya sebagai pelaut ulung, perantau tangguh, sekaligus pedagang yang sangat lihai. Nah, jejak Bugis itu bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, Kalimantan, Papua, hingga Madagaskar di Afrika. Nah, tidak heran jika banyak catatan Belanda, Portugis, maupun Inggris itu menyinggung keberanian orang Bugis. Akan tetapi, siapa sih orang Bugis sebenarnya? Dari mana mereka berasal dan apa yang membuat mereka mampu bertahan sebagai salah satu komunitas besar di Indonesia? Nah, itulah pertanyaan yang coba dijawab Christian Pelleras. Beliau seorang antropolog asal Prancis. Nah, lewat bukunya Manusia Bugis, ia meneliti sejak tahun 1960-an, tinggal lama di Sulawesi, dan juga menggali beberapa naskah lontara untuk merekonstruksi sejarah Bugis. Nah, disinilah perjalanan panjang orang Bugis itu bisa kita telusuri. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua, yakni bukit dan sumber. Nah, rumah orang Bugis itu ada di Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang dipenuhi oleh pegunungan, salah satunya seperti Gunung Latimojong, yang mana gunung ini merupakan puncak tertinggi Sulawesi dengan ketinggian 3.478 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Nah, dari gunung ini itu mengalir sungai-sungai besar seperti Walanae dan juga Sadang yang subur yang menjadi pusat pertanian padi. Kemudian, untuk menulis sejarah Bugis, sumber utama adalah Lontara, yang mana merupakan sebuah naskah kuno yang ditulis sejak abad ke-14. Nah, Lontara itu menyimpan silsilah raja, hukum adat, hingga catatan-catatan perang. Misalnya, Lontara bilang dari Wajo atau Lontara Akarungeng dari Bone. Nah, selain itu, ada catatan Portugis dari awal 1500-an yang mana menyebut pertemuan pertama mereka dengan Bugis di pesisir Makassar. Dan laporan Belanda dari abad ke-17 itu juga menggambarkan orang Bugis itu sebagai pelaut yang memang sangat ditakuti. Semua sumber ini ditambah tradisi lisan itu yang menjadi kunci membuka sejarah Bugis. Nah, kemudian di pembahasan ketiga terkait Sulawesi Selatan pada masa awal. Nah, nenek moyang Bugis itu adalah bagian dari imigrasi Austronesia yang terjadi sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka membawa teknologi bercocok tanam padi dan keahlian berperahu. Itulah mengapa sejak awal orang Bugis itu sudah sangat dekat dengan sawah dan juga laut. Nah, sekitar abad pertama hingga abad ke-10 Masehi, masyarakat Bugis itu masih berupa sebuah komunitas-komunitas kecil yang mendiami lembah subur seperti Luwu di Teluk Bone. Nah, dari catatan arkeologi, Luwu memang sudah terkenal sejak abad ke-10 sebagai penghasil besi dan juga sagu. Dan Luwu itu juga disebut-sebut dalam naskah Jawa kuno yakni Nagare Kratagama abad ke-14. Artinya, hubungan Bugis dengan dunia luar itu memang sudah terjalin sejak lama. Nah, di masa awal inilah orang Bugis itu sudah mulai membangun jaringan dengan tetangga. Makassar di barat,
Toraja di utara, Mandar di pantai barat laut, dan Buton di tenggara. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan di bagian 4, yakni peradaban awal. Seiring perkembangan, itu lahirlah struktur sosial Bugis. Nah, di sini muncul mitos Tomanurung, kisah tentang raja pertama yang turun dari langit. Saya rasa kita semua sudah pernah mendengar terkait mitos ini. Nah, tokoh yang paling terkenal adalah Tomanurung Rimatajang, yang mana dipercaya sebagai nenek moyang bangsawan Bone pada abad ke-14. Nah, sistem sosial Bugis sendiri itu terbagi menjadi 3. Pertama, Anak Arung, yang mana adalah seorang bangsawan keturunan Tomanurung. Kemudian yang kedua, Maradeka, yakni orang merdeka, mayoritas masyarakat. Kemudian yang ketiga ada Ata, yang mana merupakan seorang budak. Biasanya mereka adalah tawanan perang atau orang yang berutang. Kemudian yang paling penting adalah nilai siri, yang mana siri itu berarti sebagai harga diri. Ungkapan Bugis berbunyi mali si parape, malilu si pakainge. Artinya yang hanyut diselamatkan dan yang lupa itu diingatkan. Siri itu tidak hanya urusan pribadi, tapi martabat keluarga dan komunitas. Jika siri dilanggar, itu bahkan bisa memicu perang antar kampung. Makanya nilai siri ini itu memang sangat dijunjung tinggi. Itulah pondasi peradaban Bugis, mulai dari mitos asal-usul, hierarki sosial, dan siri sebagai kode kehormatan. Kemudian di pembahasan kelima itu terkait bangkitnya kerajaan historis. Memasuki abad ke-15 dan juga 16, kerajaan-kerajaan Bugis itu sudah mulai bangkit. Yang paling menonjol adalah kerajaan Bone. Didirikan sekitar abad ke-14, berkembang pesat di bawah Arung Palaka tahun 1634 sampai 1696. Nah, Arung Palaka ini terkenal sebagai pemimpin Bone yang bersekutu dengan Belanda untuk menjatuhkan Goa pada tahun 1667. Kemudian Wajo itu berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena menganut sistem konfederasi. Wajo dipimpin saat itu oleh Arung Matoa yang dipilih melalui sebuah musyawarah. Nah, tradisi demokratis ini itu sudah berlangsung sejak abad ke-15. Kemudian Sopeng. Sopeng merupakan kerajaan agraris yang kaya. Luwu, kerajaan tua yang disebut sejak abad ke-10. Kemudian menjadi pusat besi dan mitologi Bugis. Nah, kerajaan-kerajaan ini itu tidak hanya berperang satu sama lain, tapi juga ikut dalam perdagangan Nusantara. Pelabuhan Makassar itu menjadi pusat transit rempah-rempah pada abad ke-16. Nah, Bugis pun terlibat aktif dalam jaringan besar dari Maluku sampai Jawa. Nah, dari sinilah orang Bugis itu dikenal sebagai pemain politik dan ekonomi yang disegani. Kemudian kita masuk ke pembahasan bagian 6, yakni terkait pertarungan kekuasaan dan agama. Pada awal abad ke-17, itu membawa perubahan yang sangat besar. Islam itu masuk ke Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605, Raja Luwu Lapatiware itu menjadi Raja Bugis pertama yang memeluk agama Islam. Beliau bergelar sebagai Sultan Muhammad Waliuddin. Kemudian tak lama kemudian, Wajo, Bone, dan juga Sopeng itu juga mengikut. Kemudian proses Islamisasi ini itu tentu saja tidak berjalan mulus.
ada kerajaan yang menolak, terutama Goa Tallo di Makassar, sehingga ini memicu perang yang sangat panjang. Konflik besar berujung pada perjanjian Bungaya pada tahun 1667, di mana Bone di bawah kekuasaan Arum Palaka dan Belanda itu berhasil mengalahkan Goa. Islamisasi di sini bukan hanya soal agama, tapi juga kekuasaan. Kerajaan-kerajaan Bugis yang masuk Islam itu mendapatkan legitimasi baru dan jaringan dagang yang lebih luas dengan dunia Melayu dan juga Jawa. Maka meski begitu, nilai lama itu tetap bertahan. Siri itu tidak hilang, malah beradaptasi dengan Islam. Inilah wajah baru Bugis, yakni Muslim yang taat, tetapi tetap menjunjung Siri sebagai harga diri yang tidak tergantikan. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita terkait buku Manusia Bugis karya Christian Pelleras. Jika ada sesuatu penyampaian saya yang keliru, mohon diluruskan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.